Anda kembali bersama kami di Merah Putih, Bu Nina. Apa yang kemudian Iran ingin capai ketika tarif tol laut di Selat Hormuz ini diberlakukan menggunakan mata uang rial? Jelas bahwa Iran tidak ingin dolar dipakai lagi gitu Oke. kira-kira. Jadi US dollar itu adalah perjanjian petrodolarnya harus pakai petroleum itu penjualannya pakai dolar. Dan kalau itu efektif dia pakai rial dan rial menjadi lebih kuat, berarti kan demand pada dolarnya yang turun dan tanpa itu pun demand dari dolar sudah turun karena cadangan dari China dan Jepang sudah menjual obligasinya. Jadi maksudnya ini hanya mempercepat proses dedolarisasi di dunia sebetulnya. Tidak serta-merta lalu nol, enggak, tapi bertahap menurun begitu ya. Nah, itu satu yang dia inginkan, tapi ada yang lebih penting lagi, dia punya penghasilan. Sekarang pun dengan embargo itu tidak dicabut, tetapi Amerika mengizinkan menjual minyak Iran dan minyak Rusia ke pasar global, menambah supply. Itu kan berarti sudah penghasilan juga buat Iran. Jadi deal yang diinginkan Iran itu adalah dia diperbolehkan menjual minyak, menjual apa yang sesuka hati dia dengan mata uang rial, mata uang apapun gitu kan, itu adalah kedaulatan dia. Yep. Yang sekarang ini karena dengan embargo dia nggak bisa. Ya, jadi ini saya pikir itu perubahan peta perdagangan internasional yang mempengaruhi politik. Kenapa? Karena kalau dia punya penghasilan, ya otomatis posisi politiknya menjadi kuat di situ. Ya, nah perkara tadi disebutkan MBS pingin dia lama, saya pikir MBS pada satu titik itu juga akan hati-hati untuk melihat jangka panjang. Ya dia di satu sisi mengatakan seperti itu. Ini saya hanya melihat tanggapan saya kepada Pak Faisal. Secara internasional dia juga sudah melakukan kerjasama Belt and Road Initiative dengan China dan dia juga sudah investasi China di sana juga besar. Ya jadi MBS pingin dua-duanya berteman dengan Amerika, berteman dengan China dan China teman baiknya Iran gitu ya. Kita teman baik Iran nggak? Nah itu yang saya agak bingung. Dengan diberlakukannya Selat Hormuz. Selat Hormuz itu dan boleh dilalui? Ya, karena kapalnya Malaysia dan Thailand kok lewat ya, kok kapal kita enggak? Ini kan pertanyaan buat diri kita sendiri. Amerika sentimen nggak? Indonesia udah temenan ya sama Iran? Karena Nanti jangan dijawab dulu. Ya, karena penting sekali buat saya begini, kepastian di dalam melewati Selat Hormuz, berapapun harganya, kalaupun dia tetapkan harga itu jauh lebih baik daripada dia hanya mengatakan yang teman boleh lewat, yang tidak teman nggak boleh lewat. Lah kita susah kan menilai pertemanan itu. Ya jadi yang dia bolehkan lewat, singkat saya kapal Spanyol pun boleh lewat. Ya. Gitu. Ini contoh ya. Jadi tidak semua NATO dia bilang boleh lewat kan. Jadi lebih baik pakai harga. Kalau pakai harga semua boleh lewat asal bayar gitu kan, kira-kira insurance policy whatever ya, keamanan biaya keamanan. Baik. Seperti itu. Kedepannya kita perlu ada perjanjian perdagangan baru di bidang minyak dengan negara lain. Misalkan apakah sudah mentok, kita sudah cukup untuk bekerja sama dengan negara yang penghasil minyak? Ya, kalau saya mengatakannya Indonesia harusnya berteman dengan semua orang, semua negara. Karena ya disitulah titik hati-hatinya ketika kita menandatangani apapun namanya Board of Peace, apakah tarif agreement begitu ya, reciprocal tariff agreement, itu adalah poin di mana kita menunjukkan positioning. Ketika orang baca, loh kok aturannya begini begitu kan, itu menjadi positioning Indonesia yang harus kita evaluasi lagi. Kenapa? Karena tadi ketika Iran mengatakan hanya teman yang boleh lewat, lalu kapal tetangga kita boleh lewat, kita enggak kan, kita harus bertanya kan, saya temenan enggak sih sama kamu gitu kira-kira. Ya jadi ini posisi penting Indonesia untuk mengevaluasi diri, tapi saya mendukung sekali bahwa berhentinya perang itu ini adalah negosiasi semua negara. Jadi NATO nggak mau perang, Spanyol udah jelas-jelas nggak mau gitu ya. Jadi dia menjadi teman Iran karena kapalnya boleh lewat begitu ya. Nah saya pikir Italia pun sudah mengumumkan nggak boleh ya gitu, lahan saya dipakai apapun begitu ya. Ini kan negara itu nggak ada yang mau perang di Eropa, meminimumkan biaya perang sebetulnya. Jadi itu yang saya pikir harus dilakukan Indonesia, tetap untuk bicara bahwa posisi kita itu adalah damai. Mana damainya begitu kan? Nah damai itu hanya bisa dicapai dengan satu kesepakatan baru antara katakan Iran dan Amerika untuk berhenti perang. Ya kita mendukung itu harusnya. Terakhir Bu Nina, closing statement dari Anda, bagaimana kemudian jangka pendek, nanti jangka panjangnya saya tanya sama Mas Tama, Indonesia akan menghadapi apa ke depan, strateginya seperti apa agar tidak kalah dengan strategi-strategi negara-negara yang tadi saya sebutkan begitu, ada Vietnam, Australia, Myanmar, Malaysia, Filipina dan lain sebagainya.
kita ini lagi berebut minyak sama negara-negara itu dan kita saling mempertahankan kestabilan energi dalam negeri sendiri. Apa kemudian yang bisa Ya, dilakukan? yang pertama harus dilakukan mempercepat kemandirian energi dengan serius karena kita tahu bahwa bolong-bolongnya banyak itu. Ya, jadi itu satu, ya bangunlah apapun namanya kilang karena kilang pun kita tergantung dengan Singapura kan. Yang namanya tangki gitu ya. Ini PR yang di masa lalu gak kita kerjain hari ini menjadi poin besar begitu ya, kelemahan kita. Ya. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan negosiasi politiknya juga harus cantik gitu ya. Jadi harus berteman dengan semua begitu kan. Ini berbahaya sekali begitu titik kritis ini kita hadapin ya, kita harus berbicara baik-baik untuk bisa lewat dengan negosiasi dagang ya. Kalaupun harga dibayar ya bayar. Tapi saya pikir yang paling penting anggaran kita. Ketika anggaran kita itu defisitnya melebar, ya kita harus dengan jujur mengatakan proyek-proyek, program-program, apakah proyek strategis nasional, program nasional, apapun Mau nggak namanya, kita harus sisir dengan cantik juga, dengan bersih ya. Jadi jangan sampai ada yang joget-joget, tapi ada yang nangis-nangis di sini kan gitu ya. Menyisir itu bukan bentuk kegagalan pemerintah kan, Bukan. utamanya Ini presiden kan. Ini Jadi justru maksudnya legowo saja begitu. menyisir itu adalah PR semua Ya. kementerian dan lembaga untuk Oke. menyisir. Jadi nggak ada sesuatu yang baru kan. Biasanya kalau ada tahun 2022 juga waktu itu saya ingat potong gitu kan, anggaran tuh biasa di belanjanya dipotong. Tapi yang paling penting ketika menyisir harus jelas prioritasnya mana. Jadi kalau prioritas itu jelas maka gampang menyisirnya, karena nggak jelas juga ketika hanya dipukul rata begitu ya, potong 10% juga nggak bisa kan begitu, atau potong 20% begitu ya. Oke. Cuman kalau masalah kita itu krusial, mau tidak mau saya membayangkan yang terpahit pun akan dilakukan. Oke, jalani Mas Tama apa yang dikatakan Bu Nina. Ya, tentunya tadi ada beberapa hal yang perlu saya tanggapi juga. Contoh tadi, apakah kita akan menikmati windfall ini atau tidak? Sebenarnya kita juga sudah menaikkan biaya keluar kita untuk batu bara. Tentunya apa? Tentunya kita dengan adanya year to date, harga batu bara itu udah 30% naiknya. Jadi CPO juga kalau saya tidak salah sekitar segitu juga naiknya. Jadi dengan adanya perang ini tentunya kita juga akan mendapatkan penerimaan dari PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu satu. Yang kedua, beberapa hal tadi tentunya tadi ya saya disampaikan bahwa yang disampaikan tadi Bu itu jangka menengah tentunya ya. Tadi perbaikan penambahan kapasitas tangki, termasuk juga swasembada energi kan sudah dilakukan bahkan dari awal periode Pak Presiden gitu ya, Pak Presiden Prabowo. Yaitu adalah tadi menargetkan untuk meningkatkan lifting minyak kita. Yang kedua adalah meningkatkan bauran energi kita yang energi baru terbarukan gitu ya. Makanya saat ini pun PLTS terus didorong, solar panel, termasuk juga jangan lupa kita ada pembangkit listrik tenaga diesel yang saat ini pun kita langsung switch ke PLTU, ke PLTS, ke beberapa yang kira-kira kita punya surplus energi di situ. Jadi itu sebenarnya sudah dilakukan. Nah, terkait dengan penyisiran anggaran pasti itu kan akan dilakukan, Bu. Apalagi udah clear apa yang disampaikan Pak Presiden. Tadi saya sampaikan juga udah ada pengurangan belanja untuk perjalanan dinas dalam negeri, perjalanan dinas luar negeri, termasuk tadi MBG berdasar makan bergizi gratis diberikan kalender sekolah gitu ya, jadi 5 hari. Namun untuk yang 3B, ibu menyusui, ibu hamil, termasuk balita, itu tetap diberikan full 6 hari gitu ya, termasuk yang daerah 3T. Nah, ini tentunya kalau kita lihat, ini langkah-langkah yang dilakukan untuk agar fiskal kita tetap terjaga gitu ya. Dan tetap juga sesuai komitmen kita bahwa defisit anggaran tidak lebih di atas 3% daripada 3% dari PDB gitu ya. Itu yang tentunya perlu kita sampaikan. Seperti itu. Secara pasti saja dari 3.000 triliun APBN kalau tidak salah ya Bu Nina, berapa sektor mana yang kemudian masih berpotensi disisir dan menghasilkan anggaran besar? Ya, tadi yang saya sampaikan, tentunya ada beberapa hal yang kira-kira itu tidak mendesak seperti tadi, misalnya contoh perjalanan dinas. Perjalanan dinas sekarang kan kita udah ada Zoom, udah ada teleconference yang sebenarnya itu bisa menggantikan. Nah, itu yang disisir gitu ya. Itu 50%, termasuk perjalanan dinas ke luar negeri yang sebenarnya tidak perlu, ya itu tidak perlu dilakukan.
Kita punya memori tahun lalu, perjalanan dinas kita dipotong, terus juga kegiatan-kegiatan seperti rapat koordinasi di hotel-hotel, itu kan kita potong, dapatlah angka sekitar 308 triliun sebenarnya sudah disampaikan Bapak Presiden juga. Nah itu sebenarnya kita udah punya pengalaman juga untuk melakukan itu. Program prioritas nggak mau dipotong? Apa? MBG, Kopdes, SR gitu mungkin? Nah tadi saya sampaikan Mas, makan bergizi gratis dari 6 hari menjadi 5 hari. Tentunya bukan artinya at all cost kita potong mana yang bakal kita potong, enggak. Kita tentu pertimbangan juga cost benefitnya gitu ya. Jadi bukan artinya oh ini oke, kita potong kopdesnya atau kita potong, bukan seperti itu. Tentunya kita kalkulasi dengan baik gitu ya. Oke. Kalau tadi Mas Tama bilang apa yang dikatakan oleh Bu Nina, pembangunan tangki itu jangka menengah. Saya juga perlu realisasinya. Jangankan Jepang yang bisa bertahan 112 hari, mendekati ke Filipina saja 45 hari, atau bahkan nggak bisa juga naik deh 1 hari 26 hari gitu. Gimana realisasinya? APBN-nya cukup? Makanya tadi saya bilang Mas, jadi kita harus bedakan kemampuan kita dalam menyimpan itu tangki kan. Saya sepakat itu harus ditingkatkan, tapi bukan artinya kita lebih buruk dari Filipina gitu loh. Jadi jangan salah. Contoh kita harus sampaikan juga, kita memonitor loh. Waktu itu kan juga disampaikan Pak Menteri Pak Bahlil ya saat itu menyampaikan bahwa stok kita tinggal 25 hari. Kan seolah-olah publik menganggap bahwa yang 25 dipahami hari dari tanggal 28 Februari ketika invasi pertama. Iya, sebentar. Jadi artinya setelah 25 hari dianggap kita udah habis cadangannya, terus seperti kiamat, kan nggak seperti itu. Kita pasca Pak Bahlil melakukan pengumuman yang cadangannya sekitar 25 hari lagi, selalu kita pantau, tanggal 12 Maret kita pantau. Berapa sih cadangannya? Tetap 25 hari. Kita pantau lagi tanggal 25 Maret, tetap sesuai cadangannya juga di atas standar nasional. Tanggal 30 Maret kita pantau lagi, juga tetap di atas cadangan nasional. Jadi intinya adalah bukan masalah tangkinya gitu ya. Itu betul tangki harus ditambah, namun yang harus dipastikan juga suplainya jangan sampai turun gitu ya. Tentunya tadi kita dari Selat Hormuz 20%. Kalau kita ngomong Jepang 90% mereka dapat minyak dari Selat Hormuz. Dan jangan lupa juga yang tadi saya sampaikan, kita kalau tadi dibilang kita harus politik bebas aktif, ya langkah yang kita lakukan selalu politik bebas aktif Mas. Jangan lupa kita udah punya loh perjanjian dengan Iran yang berarti ini udah bisa kita teman Iran. Kita teman Iran. Kita punya Iran PTA, punya Preferential Trade Agreement dengan Partial Trade Agreement dengan Iran. Kita sama Amerika Serikat juga mempunyai perjanjian dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade. Tentunya tadi yang kita lihat diplomasi kan terus dilakukan ya. Saya juga dapat informasi dari teman-teman yang melakukan monitoring saat ini juga di politik internasional dan di tim energi juga saat ini menyampaikan ya terus dilakukan negosiasi. Dan jangan lupa juga tadi kita kan resource juga bisa menemukan dari tempat lain. Contoh dari Rusia gitu. Baik. Saat ini pun Korea Selatan juga dapat dari Rusia dan dari source negara lainnya. Waktu kita terbatas, intinya segala macam kebijakan skenario A, B, C, D jangan menyusahkan masyarakat intinya gitu ya. Itu pasti. Ya, gitu itu ya. yang harus dilakukan. Makanya tidak dinaikkan harga BBM saat ini. Gitu ya. Baik, Pak Faisal terakhir. Tadi Bu Nina mengatakan bahwa ya udah deketin, terus ada perjanjian juga yang mengatakan bahwa ya memang kedekatan Iran sama Indonesia cukup begitu. Tapi bagaimana kemudian negara lain melihat kita dekat dengan Iran? Ada sentimen negatif nggak? Atau akan berdampak ke depannya seperti apa menurut pandangan Anda? Ya, salah satu dasar atau haluan kita melaksanakan politik luar negeri bebas aktif kan ada di pembukaan amanah UUD 19. Ikut melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Ya. Nah, ketika kita masuk Dewan Perdamaian yang anggotanya Amerika Serikat, perumus, pendiri dan pemimpinnya Amerika Serikat, dan juga sekutu istimewanya anggotanya Israel. Pencetusnya dan pencetus perang juga. Dan pencetus perang, artinya orang yang dia sudah sesumbar tidak lagi mengakui hukum internasional. Dan dua negara ini adalah dua negara yang selalu melanggar hukum internasional. Jadi aneh ketika Presiden Prabowo yaitu tadi dengan haluan amanah ya dia harusnya segera keluar dari Dewan Perdamaian yang ternyata isinya bukan orang-orang yang suka damai. Maksud saya tadi Trump maupun Netanyahu ternyata orang yang suka bikin ada langkah ketakutan ketika Indonesia tidak join BOP,
terus kita akan menjadi sasaran perang juga oleh Amerika Serikat. Saya kira itu terlalu jauh lah, terlalu spekulatif. Nah, artinya kita bisa melihat sikap Presiden Prabowo agak kikuk merespon perang ini, agresi Amerika dengan Israel. Kan kita belum pernah mendengar Presiden Prabowo mengecam agresi Amerika Israel ke Iran, tapi ketika pembicaraan telepon dengan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dia mengecam Iran yang menyerang Uni Emirat Arab. Jadi kita bisa lihat ada kegamangan, ada kekikukan ya, karena kecenderungan dengan kita masuk Dewan Perdamaian di situ isinya Amerika sama Israel, ya ada kecenderungan kita berada di posisi mereka. Oke, terakhir secara singkat Pak Faisal, kalau tadi Anda memproyeksikan atau memprediksi perang ini akan berlangsung lama, tapi ada harapan siapa yang kemudian bisa menambahkan negara-negara yang berkonflik ini. Ini bukan soal sekedar Amerika Serikat Israel melawan Iran, tapi negara lain yang berkonflik serupa begitu. Ya, saya kira ya PBB tidak punya taring. Ya. Organisasi Kerjasama Islam di mana Iran sebagai anggota juga tidak bisa. Liga Arab yang sekarang juga ikut walaupun mereka menjadi korban dalam perang ini juga tidak bisa melakukan ini. Kalau tidak ada mediator berarti perang di dunia ini tidak akan damai, tidak akan terhenti. Perang akan terus berlangsung seumur hidup. Artinya Iran sedang mengajarkan kepada Amerika maupun Israel, mereka yang memulai ya mereka yang harus mundur. Oke. Itu. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kayak judul lagu ya. Iya, benar. Baik, terima kasih Pak Faisal, terima kasih Bu Nina, terima kasih Mas Tama atas karyanya di Merah Putih. Harapannya perang akan semakin berakhir, Indonesia tidak terdampak dari apa yang terjadi di Timur Tengah. Dan pemirsa, demikian Merah Putih, saya Muhammad Irsal pamit, terima kasih dan sampai jumpa.